Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk tetap menjalankan tugas kita, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima amal-amalan kita sebagai bekal nanti kita mudik yang mesti dan pasti harus kita nantikan, apalagi mudik yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang agung, yaitu husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia, menjalankan sunnah-sunnah dan syariatnya, sehingga kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah, pagi ini saya diminta oleh Bu Kartini kemarin. Oh, Bu hari ini ya. Masya Allah, pokoknya ada ninya gitu ya. Hanya menggantikan, jadi tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, dalam rangka Tarhib Ramadan, saya diminta untuk mengisi di sini. Masya Allah, mari kita sama-sama belajar mempersiapkan Ramadan yang akan datang ini yang sangat dekat sekali sebagai sesuatu yang betul-betul tamu yang sangat istimewa. Ibu-ibu, kita kalau mau nikahkan anak kita ya, saya yakin mungkin jenengan kalau saya lihat ya sudah punya cucu ya. Ya Bu ya. Nah, berarti kan sudah mantu. Itu 3 bulan sebelum kita mengadakan hajatan itu mesti ada acara kumbukarna. Seragamnya disiapkan, cateringnya, nanti wedding organizer yang mana yang dipakai gitu kan. Itu karena kita mau nyambut tamu. Lah ini tamunya istimewa. Rasulullah aja marhaban ya Ramadan. Seperti itu Rasulullah menyambutnya. Berarti kita pun harus mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasul. Dengan cara apa? Yang paling penting itu mempersiapkan hati kita. Saya yakin ibu-ibu mungkin sama lah, apalagi mungkin yang masih punya anak, punya sekolah ya, berpikir. Seorang ulama mengatakan Ramadan ini adalah saatnya menuai ya. Jadi kalau bulan Rajab itu menanam, bulan Sya'ban itu adalah menyiram, kemudian bulan Ramadan ini adalah panen ya. Nah, kalau ini karena sudah lewat bulan Rajabnya ya Bu ya, tinggal bulan Sya'ban menyiram. Lah udah nanam belum di bulan Rajab kemarin Bu? Insya Allah sudah ya. Insya Allah kalau orang yang sudah siap ya menuai, udah disiram, udah dirawat, itu kalau tukang tani ya, begitu turun hujan itu, bahagianya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Bapak saya seorang guru, berikut petani sampingannya. Jadi kalau sudah mulai hujan itu bolak-balik, alhamdulillah. Berarti kan gak usah nyiramin, ya kan? Sudah Allah turunkan langsung siram dari langit, disiram dari langit. Itu hasil panennya mesti akan memuaskan. Nah, sekarang tinggal beberapa hari lagi kita menyiram. Bagaimana kita merawat tanaman itu? Tanaman apa itu? Tanaman iman dan takwa. Ya, saya yakin ibu-ibu yang sudah terbiasa puasa Daud, puasa Senin Kemis, atau minimal dalam sebulan itu Ayamul Bid ya, 3 hari tengah-tengah bulan. Itu insya Allah sudah siap menyambut Ramadan itu. Bukan hanya siap, penuh dengan kegembiraan. Jadi jangan sampai nanti Allah berikan fasilitas yang luar biasa di bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Oh, memang luar biasa ujiannya ya. Kita sudah hafal semua ya. Kalau mungkin dari sisi fikihnya insya Allah sudah paham tentang saum ya. Ibu-ibu, yang haram puasa itu yang seperti apa? Yang haid dan nifas, haram puasa. Eman saya tak puasa ya nggak boleh, dipaksakan juga nggak boleh. Jadi sudah sebentar lagi, misalkan hari ini puasa udah jam 5, lah kok ada tamu, ya tetap harus buka, besoknya ya harus diganti. Ya eman, ya enggak eman, di situ pahalanya. Masya Allah, ibu-ibu tuh luar biasa ya. Tapi kuncinya apa Bu? Ikhlas ya. Nah itu dari jam 3 sampai jam 3 lagi malam, itu kayaknya nggak ada selesainya, nggak ada saat. Tapi nggak apa-apa, nikmati aja. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Apalagi puasa, coba Bu, jadwalnya kalau puasa itu jam 3, kadang sudah dikurangi sholat malamnya, ya kan? Nyiapin sahur, bukan cuma nyiapin sahur, bangun kayak yang sahur, luar biasa. Bangunkan yang sahur itu butuh mental luar biasa. Yang dibangun ke 5 berarti 5 sabarnya, ya toh Bu? Belum anaknya, belum anak mertua ya. Itu anak mertua itu suami. Nanti belum cucunya, semuanya pokoknya itu kalau udah dihitung pahala, nggak usah, nggak capek, gitu ya. Jadi seorang yang beriman itu ketika beramal capek di dunia, apa? Tidak akan capek karena dia ikhtisab. Apa itu ikhtisab, Bu? Mengharap pahala dari Allah. Ya Allah, bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala. Ya alhamdulillah, berarti amalannya lebih banyak, pahalanya otomatis lebih banyak. Sudah siap sahur. Udah sahur, beres-beres habis sahur, ya kan? Di rumah dirapian, nanti habis subuh ada pengajian. Ya, habis pengajian ada tadarus bareng. Di rumah, insya Allah kalau ibu-ibu di sini saya lihat udah mapan-mapan lah, insya Allah, karena sudah banyak pengalamannya. Ya, jadi mudah-mudahan Ramadan ke Ramadan itu betul-betul lebih baik. Karena kata Allah, kata Rasulullah, orang beriman itu Ramadan ke Ramadan adalah pengampunan. Berarti datang Ramadan berikutnya dalam keadaan bersih. Selesai seperti al-jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat berikutnya.
Seperti juga sholat ke sholat berikutnya. Syaratnya apa? Tidak melakukan dosa besar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama membagi orang yang puasa itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang awam, jadi hanya cukup meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa secara zahir. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang super istimewa dalam menghadapi atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Bagaimana yang istimewa? Yang biasa saja, ya hanya sekedar ya jalan biasa aja, sholat biasa, puasa biasa. Karena apa, Bu? Keyakinan yang benar itu timbul dari ilmu, ya kan, Bu? Niat yang benar itu karena lahir dari ilmu. Nah, bisa orang tiba-tiba aku tak niat puasa, biar apa? Biar langsing, biar sehat. Ya udah, sehat aja yang didapat, langsing aja yang didapat. Pahala di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Emang niatnya itu. Jadi niat yang benar itu lahir dari ilmu yang lurus. Ilmu yang lurus itu hanya 2, Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu itu akan melahirkan niat yang benar. Niat yang benar akan melahirkan amal yang benar. Ya, amal yang benar syaratnya diterima oleh Allah 2, sesuai dengan contoh Rasul dan dilakukan dengan ikhlas. Sesuai dengan contoh Rasul bagaimana? Iya, ada tata caranya. Bila itu ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditetapkan cara, waktu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti saum Ramadan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, seseorang yang berpuasanya mungkin hanya mengikuti trennya aja, ya, itu kalau bulan puasa itu saya tinggal di Sanggrahan, ya. Itu kalau jalan dari ibu-ibu Pirsa mungkin SMP 2 sampai Cemani itu nggak puasa aja banyak yang jualan makanan. Tapi kalau puasa, Masya Allah, banyak yang gratis kan. Yang jualan itu malah kadang depan Masjid Nurul Jadi, nanti belokan ke Ngeruki itu juga ada bagi-bagi takjil, karena berlomba ingin mendapatkan pahala. Yang saya lihat itu hanya kebiasaan orang-orang Solo aja, Bu. Iya, saya asal dari Bandung, cuman lama di Solo. Jadi saya nggak, kalau di Bandung itu nggak sebanyak semeriah kayak di Solo itu kalau puasa, kalau bagi-bagi takjil ya ada, tapi kayaknya ya tempat-tempat tertentu aja. Kalau di Solo itu kan sudah kayak merata. Pulang misalkan mau berangkat kemana pas puasa, nggak usah riweh, nggak usah bingung buka di mana, masuk aja ke masjid, nanti dapat. Seperti itu. Walaupun sekarang juga di sana sudah ada ya seperti itu, sudah banyak. Tapi Masya Allah, kota Solo itu memang betul-betul ngangenin. Iya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi model orang yang puasa nomor 1 ya, jadi hanya ya menggugurkan kewajiban, ya. Jadi di situ mungkin yo masih bicaranya nggak bisa dikontrol, ke sikapnya, kelakuannya ya nggak tahu itu membatalkan atau menggugurkan puasa atau tidak, atau dapat pahala nggak dari puasanya itu. Kemudian
Yang berikutnya adalah golongan yang istimewa ya. Di sini dia tidak hanya sekedar menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Biar puasa itu betul-betul menjadi nilai dan menjadikan akibat berikutnya itu baik, maka satu-satu ya syaratnya itu yang pertama menjaga lisannya ya. Menjaga lisannya karena apa? Lisan itu yang pertama menjaga matanya. Mata itu adalah jendela apa bu katanya? Jendela hati. Maka hati itu adalah raja. Berarti kalau dari mata itu kebaikan, maka akan menjadi baik hatinya. Ya nggak bu? Misalkan kita, mungkin kalau wanita itu fitnahnya adalah harta, ya bu, uang, kekayaan, apalagi bu? Pokoknya yang bagus-bagus itu senang semua wanita itu, perhiasan, senang itu. Padahal itu fitnah ya, tapi kok kita senang ya? Berarti kita ini senang fitnah. Ya sudah lumrah oleh Allah seperti itu. Nah kalau laki-laki fitnahnya itu apa? Wanita. Iya, wanita itu fitnahnya laki-laki itu. Maka di dalam Islam, seseorang yang ingin meningkatkan takwanya, seorang laki-laki, maka harus godul basor. Karena apa? Pertama itu adalah matanya. Terus kita kalau mata suruh jaga apanya? Pandangan, menundukkan pandangan dari fitnahnya. Fitnah kita tadi apa? Harta, kekayaan. Kita di sini kan wanita semua, ya. Bayangin bu, kalau ada orang yang ngasih uang, tapi nggak ada syarat apa-apa, mesti kita langsung semerintil ya. Oh senang banget. Lain dengan istri Nabi yang namanya Zainab binti Jahsyin. Masya Allah luar biasa. Beliau adalah sepupu Nabi. Beliau adalah jandanya anak angkatnya Nabi. Ya, yang nikahkan Allah. Setelah itu kan istri Nabi. Ya makanya kita biar mencontoh kepada beliau istri Nabi. Jadi kita nggak usah bingung nyontoh sama siapa. Beliau wafat di waktu Khalifah Umar bin Khattab. Ketika orang-orang sudah mengetahui bahwa Zainab ini yang hanya dia miliki satu baju dan hartanya sudah dibagi-bagikan kepada orang miskin, akhirnya oleh Umar radhiyallahu anhu dikirim lagi hartanya. Ya karena kewajiban seorang raja atau pemimpin itu, para janda-janda dan yatim itu adalah kewajiban negara. Iya betul itu. Di dalam Islam itu seperti itu. Harus dijamin betul. Apalagi itu istri Rasulullah, ya. Kemudian apa ketika dikirim oleh Umar bin Khattab itu? Kata-katanya itu apa? Ini akan mensusahkan saya, akan menyusahkan saya, hidup saya. Habis lagi dibagikan lagi. Seperti itu. Sampai ketika wafatnya hanya meninggalkan, ya karena nggak punya anak juga ya, hanya meninggalkan kain kafan sepaket kain kafan. Apa wasiatnya? Besok kalau Umar ngasihkan aku kain kafan, besok tolong berikan ke orang lain, entah itu punya saya atau yang dari Umar bin Khattab. Bayangkan seperti itu. Beliau yang lebih cepat menyusul Nabi, istri-istri Nabi setelah Fatimah putrinya. Karena kata Nabi
siapa yang lebih panjang tangannya, dialah yang akan segera menyusul saya. Begitu kata Rasul. Maksudnya bukan panjang tangan kayak kita orang mencuri kan? Kalau dalam Indonesia kan panjang tangan itu kan suka mencuri. Itu maksudnya lumo, dermawan. Hatta membuat baju, itu kan kalau kita membuat baju untuk kita sendiri, mesti kan spesial ya Bu? Mesti kita kalaupun dihadiahkan kepada orang yang menurut kita istimewa. Tapi beliau enggak, justru yang dibuat sendiri itu dia berikan kepada orang lain. Makanya orang-orang fakir, orang-orang miskin itu lengket sama beliau. Karena itu tadi selalu memberi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaupun kita tidak punya apa yang diberi, berarti akhlak kita harus lebih dibaguskan lagi. Ya. Jadi kembali lagi tadi ke menjaga pandangan. Ya. Kadang kita mungkin nanti bukanya apa ya? Bingung. Oh, lihat buka HP, lihat gambar ini, nanti buka ini. Nah, nanti berikutnya ada. Selain menjaga mata, menjaga apa lagi? Nah, yang kedua adalah menjaga lisan. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah bersabda begini. Ibu-ibu, insya Allah sudah paham ya. Malam yada kaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih ya. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia dan mengamalkannya ya, maka tidak ada bagi Allah hak atau tidak ada bagi Allah memberikan kewajibannya atau memberikan hak kepada orang yang tadi meninggalkan apa? Puasanya itu, meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Nggak ada kewajiban bagi Allah kasih pahala kepada orang yang suka seperti itu saat saum. Padahal Allah itu syakurun halim. Allah itu maha berterima kasih. Kalau sudah ada peringatan seperti ini, berarti kita betul-betul harus jaga lisan kita. Dari apa? Ya lisan ya tangan. Mungkin kalau lisan lewat media ya tangan kita dijaga. Ya. Berarti ini nih berarti yang tergantung hati kita. Ya. Ya berarti tangan kita dijaga, pandangan kita dijaga. Ya memang mungkin kalau sudah siap itu insya Allah nggak terasa berat. Karena ternyata waktu itu dari dulu ya hanya 24 jam. Gitu Bu? Kalau kita sibukkan dengan hal-hal yang baik, itu ide-ide, pikiran-pikiran yang jelek itu insya Allah hilang. Ya, habis ngaji, pulang, selesai belanja, segera pulang, habis tadarus, segera pulang, bila perlu bicara dengan seseorang, seperlunya aja. Nanti kalau nggak perlu merembet kemana-mana, ya nggak? Begitu, asli itu. Jadi kalau udah ketemu teman bicara itu, judulnya satu majlis itu judulnya apa macam-macam, yang tentang si A, tentang si B, tentang si C, itu begitu. Mudah-mudahan insya Allah majelis di sini enggak, insya Allah. Jadi nanti kalau ketika ada pikiran mau nyebutin nama seseorang itu, udah, oh iya, ingat puasa, udah ya pamit dulu. Jadi ibu-ibu ternyata ketika ada orang yang gibah itu, kita harus pamit aja. Maaf, saya mau keluar dulu. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, mungkin dengan kita cukup meletakkan telunjuk kita di bibir kita. Kalau udah nyebut nama orang, biasanya kan yang jelek. Ataupun misalkan
nyebut nama orang yang baik, ketika dikatakan yang baik, nanti yang jeleknya muncul. Si anu gini, Neng kemarin anu, sudah habis. Kalau udah ada tapi itu berarti jelek, habislah baiknya, jeleknya yang muncul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, itu yang kedua ya, orang yang istimewa. Kemudian yang ketiga, ketika berbuka puasa dia tidak berlebih-lebihan. Lah kan boleh toh halal toh, ini enak. Ya kalau sudah makan karbo ya jangan karbo berikutnya. Makanya Rasulullah mensunahkan kepada kita untuk buka puasa itu dengan hal-hal yang ringan, makanan yang ringan. Yang kalau kita punya kurma, ya, kurmanya yang baik, apa Bu? Tamer ya. Oh, mahal betul, tapi enak ya Bu. Apalagi kalau masih giginya utuh, temrampu gitu ya, krenyes gitu ya, manis agak sepet, jadi kayak sawo ya. Cuman kalau sawo sepetnya banget, gitu. Ya, kayak salak. Tapi sifatnya kurma dengan salak hampir mirip karena pohonnya kan sama kan. Kalau dari sisi kesehatan pun tidak mengandung kelembaban yang tinggi. Jadi ya kalau nggak ada salak berarti ya kurma. Kalau nggak ada kurma ada salak. Ada dua-duanya ya alhamdulillah. Ya, kemarin salak murah loh Bu. Iya. Saya punya temen di Magelang itu sekilo masa cuma 1.000. Asli 1.000 dari pohonnya itu 1.000. Iya, betul. Ya Allah, ya Allah. Sekalian berpahala sih kan? Sekalian berpahala. Betul. Jadi mungkin para petani itu diuji oleh Allah ya, biar banyak pahalanya. Ya Allah. Semua orang pasti bisa beli. Makanya kalau dalam istilah bahasa Arab nasihatnya begini. Idza katsura rahusa illal adabi. Segala sesuatu itu kalau banyak jumlahnya itu jadi murah. Kecuali apa? Al-adab. Kecuali perilaku. Kalau adab tinggal orang-orang yang menegakkan kebenaran tinggal sedikit, nah itu berarti orang-orang sangat-sangat istimewa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Tadi yang nomor berapa Bu? Nomor 4. Nomor 4 adalah harusnya nomor 4, menjaga pendengaran, ya. Yaitu tadi ya sudah otomatis ya. Walaupun misalnya kita sedang bicara-bicara sama temen, ada yang menyebutkan si A begini dan begitu. Kalau yang baiknya mungkin nggak apa-apa. Kalau sudah baiknya langsung stop aja. Nanti ujung-ujungnya jeleknya yang muncul. Jadi menjaga pendengaran. Karena apa? Yang didengarkan itulah yang akan keluar dari mulut kita, ya. Coba sama cucu kita, kalau kita teriak, dia genten niru-niru teriak, ya Bu ya. Kalau kita nyanyi-nyanyi, dia langsung goyang-goyang. Gitu betul. Jadi di rumah kita pun bunyikanlah bunyian ya baik-baik. Murotal. Itu berarti kalau ada yang nggak suka, ada yang bosen, ada yang merasa risih, jangan-jangan ada jinnya. Tentu kita lihat suasananya. Kalau sedang siang hari istirahat, ya jangan dibunyiin, ya. Kasihan orang yang sedang menunaikan haknya, kita jangan ganggu, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya menjaga tadi ya, menjaga makan. Jadi jangan sampai makanan yang dimakan ketika buka itu kenyang, ya. Sampai mungkin kita
Karena begini, apalagi mungkin seusia udah 50 ke atas ya, itu saya yakin itu nggak bisa menampung banyak makanan. Beda kalau masih muda, apalagi mungkin nyusui ya, bawaannya lapar terus, apa-apa semua dimakan. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apalagi anak kecil kan, ditumpuk, ini untuk buka, beli jajan ini, numpuk semua. Giliran sudah menjelang taraweh, ngantuk dia, udah kenyangan. Jadi begitu. Yang nomor 4 ya, tidak berlebih-lebihan di dalam makan. Jadi jangan sampai kenyang. Coba bayangin Bu, kalau ibu makan sampai kenyang, nanti mesti tidurnya pun nggak akan nyaman. Makanan itu kan hanya enak di mulut aja kan? Ya, artinya kita harus selektif. Makanan-makanan yang tidak berfaedah untuk tubuh kita, ya udah nggak usah berlebihan, sekedar nyicip aja, gitu ya. Kita kan mungkin insya Allah sudah tahu ilmunya. Untuk usia sekita itu yang sangat dibutuhkan adalah protein, ya, protein. Kemudian buah-buahan, vitamin itu pun tidak berlebihan, karena kalau udah berlebihan pun, ya sesuatu yang berlebihan itu pokoknya nggak baik, gitu ya. Kalaupun mungkin yang yang karbo, misalnya buka pakai batagor, nanti makan nasi, itu karbo semua ya. Padahal kita udah tua seperti ini, energi gak banyak keluar, ya kan? Yang ada numpuk di tubuh kita. Maka kita harus atur tubuh kita, yang paling tahu kita sendiri. Ada teman saya sakit diabetes. Saya nengok, dia curhat, tuh yang suka marahin saya katanya, nunjuk ke anak-anaknya. Kata anaknya itu, lagian mama ngeyel, suruh makan ini nggak boleh, malah makan, gitu kan? Saya bisikin, saya bilangin sama teman saya, bukan gitu Bu, dia itu sayang banget sama jenengan, itu sayang. Karena makanan yang dilarang itu adalah yang memang enak banget gitu. Yang dilarang itu yang enak gitu. Karena sayang makanya dilarang, karena itu bahaya gitu. Tapi terus di luar itu saya bisikin anak-anaknya, kalau bicara sama mama pelan-pelan. Seorang ibu itu sensitif banget ketika anaknya marah. Belum ini urusan makanan, belum dia sakit lagi, sudah tua, wah sensitifnya double. Ya, tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah pada sabar, ya, sensitif dan sabar. Karena ternyata dalam sabar itu ada pahala. Kan kita kadang misalkan ada anak kita yang macam-macam ya. Saya anak 11 tuh ya macam-macam, 11 macam. Iya. Jadi kalau misalkan ada anak yang mungkin menurut kita nggak suka sikapnya, perbuatannya, ya mungkin karena sikap kita dulu begitu, gitu kan? Akhirnya kita menghibur diri kan harusnya. Saya bilang sama suami saya, mungkin ya Bi ya, kita disuruh sabar, terus justru mungkin dia jalan kita ke surga dengan sabar itu. Ya artinya apa? Ya kita harus menghibur diri dengan terus meningkatkan ilmu, dengan cara menghadiri majelis taklim sebagai sebuah tadzkirah agar kita terus memperbaiki keimanan, memupuk keimanan kita dengan kesabaran, ya, meningkatkan takwa kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
Kemudian yang berikutnya ya, agar menjadi orang yang istimewa di bulan Ramadan, menyibukkan diri ya, menyibukkan diri di malam hari dengan amal soleh ya. Kadang kita kalau habis buka kan pengennya tidur terus ya, mungkin habis sahur pun ada sebagian kita yang merasa punya utang gitu kan, tadi malam lelehannya lebih panjang. Enggak begitu. Ternyata ya Bu ya, hidup itu ya hanya sebuah rasa, ya nggak? Kalau Allah kasih rasa lapar, ya lapar tenan. Kalau kita punya perasaan nggak kuat, ya nggak kuat tenan. Tapi kalau kita sudah yakin sama Allah, nanti Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Coba Bu, kita bayangkan ya, hari-hari biasa misal kita tidur 6 jam, itu kadang suka capek, atau kita cuma bisa 5 jam tidurnya misalnya, rasanya lelah, atau bahkan nggak tidur, itu rasanya lelah sekali. Tapi di bulan puasa itu nggak tidur, siang yo nggak tidur, malam yo lek-lekan, tidur sebentar bangun lagi sahur. Itu ya Allah kasih kuat, karena kita yakin Allah yang kasih kuat. Ya Bu ya, saya sering sekali tiap bulan puasa itu dari tahun 93 sampai 2018 lah, itu setiap bulan puasa kalau nggak nyusui hamil loh. Betul. Ibu gimana rasanya orang nyusui kok puasa? Jam 9, jam 11 tuh udah linting-linting, udah anaknya rewel, udah sini buka aja gitu kan. Wah, buka, nanti aku harus bayar. Karena saya ngambil pada fikih bahwa perempuan hamil dan menyusui itu tidak masuk kategori yutikunahu, tidak masuk kategori orang yang lemah. Justru sebenarnya wanita yang nyusui dan hamil itu ya kuat, artinya dia bisa dibayar di lain hari. Allah takdirkan setiap bulan puasa saya punya bayi selalu sudah di atas 6 bulan. Berarti kan sudah ada MPASI ya Bu ya? Nah, bisa didulang. Terus kalau hamil itu sudah di atas 4 bulan. Berarti kan malah kuat gitu. Dan itu Masya Allah, saya ya mudah-mudahan saya ceritakan bukan pamer, tapi ini motivasi mungkin bagi putranya jenengan yang masih punya, saya yakin putra-putranya itu punya bayi ya, hamil ya. Itu seringnya saya itu mimpi Bu. Mimpi apa? Makan. Bayangin, jam 11 itu anak sudah rewel, dah bawa buka Tommy, iya nanti tak keloni, kita kan terus bablas tidur tak Bu? Masya Allah, nikmat Allah luar biasa. Bayangin siang-siang tidur, bulan puasa, ngimpi makan. Dan itu sering, bahkan pernah saya ngimpi jagongan sama temen, dia nggak mau es buah, dah teh kamu aja yang minum katanya. Ya Allah, saya itu nikmat sekali. Coba bangun itu, saya mie nggak jadi buka, enggak lah, udah kenyang lah. Ngimpi toh saya bilang itu ngimpi. Betul itu. Betul, hidup itu hanya sebuah rasa. Maka bangunlah rasa yang yakin kepada Allah. Kalau Allah kasih kuat ya kuat.
Ternyata Allah kasih ngimpi sudah. Bayangin Bu, kalau udah nggak ada rasa lapar, ya apain makan kok? Sudah nggak lapar kok. Nggak jadi buka gitu kan. Sudah, alhamdulillah. Ya Allah, nikmat Allah itu luar biasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kita kembali lagi bahwa orang-orang yang diberikan keistimewaan di bulan puasa itu tadi betul-betul menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga makanannya. Jangan sampai kenyang. Ya biasa aja lah. Terutama untuk kita menjaga kesehatan kita ya, agar jangan sampai menjaga makanan jangan sampai kenyang ya. Artinya ya kalau sudah cukup ya sudah. Biasa kalau anak-anak kan yang satu jajan ini, yang satu jajan ini, yang satu jajan ini. Mi, mau Mi? Oh ya, ya udah sekedar nyicip aja untuk memuaskan dia. Ya kan? Ayam nih udah dicicip uminya. Mi, aku beli ini mau nggak? Ya Umi nyicip aja. Biar walau nanti Umi dibeliin pasti nggak dimakan. Jadi seperti itu Bu. Nggak terus apa yang kita mau itu semua dituruti. Karena apa? Bahaya ya untuk kesehatan kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kelima tadi apa? Menghidupkan malam dengan amal soleh. Ya, memang betul ya. Kita bulan puasa ini bukan berlomba-lomba ingin bacaannya yang banyak, ingin sholat malamnya yang banyak. Tapi apa? Amal soleh kita bisanya lewat itu. Dulu zaman dulu Rasulullah perangnya di bulan Ramadan. Perang itu di bulan Ramadan, bayangkan Bu. Kita perang dengan apa Ramadan? Yaitu hawa nafsu. Kalau kita bayangkan itu Rasulullah, Masya Allah, coba sudah mah gurun pasir, panas seperti itu, puasa yang dihadapin musuh lagi. Betul. Makanya kemenangan itu bukan letaknya pada banyak dan sedikitnya serta lengkapnya senjata. Bukan letak pada banyak dan sedikit personal atau tentara, tapi pada apa? Kekuatan hati, kekuatan iman. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi bulan ini dengan betul-betul semangat meraih pahala, iktisab kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang menghalangi, menggoda, itu betul-betul harus kita tinggalkan. Prakteknya bagaimana kalau di rumah? Wah, karena kita seringnya di rumah, berarti yang goda orang-orang rumah. Iya, coba misalkan kita entah sama cucu kita, sama anak kita, ya Allah, itu betul-betul harus dijaga. Ucapan kita, perilaku kita, jangankan itu, pandangan kita aja harus dijaga. Orang mungkin melihat mata kita menimbulkan rasa suudzon orang lain. Kok gitu ya lihatnya sama saya, gitu kan? Nah, atau mungkin kita mengungkapkan perasaan di rumah, rasa marah, diam aja, diam tapi cemberutin orang rumah juga nggak enak orang rumah. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah yang termulia seorang ibu itu ya tempatnya di rumah. Artinya bagaimana kalau misalnya Lailatul Qadar? Syekh Labib mengatakan kemarin bahwa seorang wanita bisa dapat Lailatul Qadar di rumahnya dengan apa?
dengan menetapi tempat sholatnya dia. Jadi ya gelar sajadah di ruangan yang biasa kita sholat, ya di situ kita dzikir. Gimana doanya Bu? Masih ingat? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita di rumah ya bulan puasa, iya amalan bulan puasa yang kita ingin mendapatkan pahala itu ya di rumah kita. Kalau pengajian apa dapat? Ya kalau di rumah sudah beres, sudah selesai, sudah rampungan gitu kan, baru kita mungkin keluar ngaji di luar. Demikian ibu-ibu, ini nasihat untuk saya sendiri ya, karena ya saya masih punya anak kecil, ya cucu di rumah ya ada, menantu. Jadi mudah-mudahan menjadi tadzkirah untuk saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan ini dengan maksimal ya, menjadikan Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan yang sudah lewat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Ramadan ini sebuah waktu yang istimewa, yang betul-betul menjadikan derajat kita adalah takwa di sisi Allah. Ini saja mungkin dari saya, tidak sampai jam 11 ya. Tadi saya mulainya juga karena saya mohon maaf. Katanya jawab. Boleh, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami tadi mendengar Oke. ada itu bertanya benar ya. Geng. Yaitu tadi Pak setiap tahun harus tidak menyusui pas hamil. Nah ini padahal itu kan hukumnya tadi ya membayar itu ya. Iya. Membayar itu caranya bagaimana? Nah ini seperti kami dulu yang melakukan anak saya selama itu ya kalau udah nyusuin ya. Nah tapi gini, saya dulu itu kalau sawal, kalau sawal itu nyaur dulu, nyaur dulu terus nyaur. Padahal saya itu termasuk jeda antara men yang satu itu baru mahal. Nah, jadi hampir sebulan Double berarti. Tapi gitu, tapi saya mendapatkan seorang kiai ya, itu saya bilang dia sawal bisa apa yang Nyaur. sama nyaur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, pertanyaannya bagaimana kalau kita perempuan tahun ini nyusui, tahun depan hamil gitu kan, sementara kita nggak bisa nyaur, apa boleh pakai fidyah? Memang namanya fikih itu bermacam-macam. Ada yang boleh pakai fidyah, berarti tidak pakai nyaur, tidak diganti. Ada yang ganti nggak perlu pakai fidyah. Ada yang dua-duanya. Nah seperti itu. Terus kalau pas bulan Syawal, bagaimana ketika kita membayar, kemudian kita niatkan sekalian puasa Syawal, karena rupanya waktunya tidak cukup.
kan harusnya bayar dulu ya, walaupun mungkin ada hadisnya, loh kalau bayar dulu uang sawalnya terbatas kok, sawal saya wae gitu kan. Nah, walau alam, tapi setiap pemahaman itu berbeda. Jadi ada yang mungkin ganti dulu terus baru sawal, ada yang sawal dulu baru ganti. Nah, ibu ini tadi bertanyanya karena juga punya hutang head, kemudian ganti nyusui juga ya, berarti sebulan satu sawal itu penuh habis, jadi nggak dapat pahala, nggak dapat sunah sawal gitu ya. Bagaimana, apa bisa digandengkan niat puasa sawal ketika nyaur di bulan Syawal? Ya, boleh saja niat mah nggak apa-apa, karena Allah Maha tahu dengan kesungguhan kita. Luar biasa ibu, bisa lunas hutang di bulan Syawal padahal menyusui, top itu bu. Coba anak-anak sekarang itu, ya Allah, saya tanya, ya ada Mahmud, ada santri bulan Rajab puasa apa? Saya bilang nyaur us. Oh ya alhamdulillah. Kok baru nyaur? Berarti kemarin nggak pada puasa. Saya bilang. Ya nggak apa-apa alhamdulillah. Karena coba bayangin kalau menyusui dan hamil. Tahun ini nyusui, besok hamil, besoknya lagi nyusui, kapan gantinya? Ya, tetap aja hutang. Walaupun mungkin bisanya 6 tahun berikutnya dia kalau ngambil fikih yang ngambil fikih yang mengganti, bukan fidyah, ya. Tapi kalau orang yang nifas tetap harus ganti, karena kalau bisa loh, udah tuh alasannya menyusuin aja, nggak bisa. Kalau fidyah kan, kalau nifas kan pas juga boleh saum. Kalaupun anaknya meninggal kan tetap nifas, ya kan, tetap haram puasa, berarti harus mengganti, gitu ya bu ya. Jadi insya Allah kalau untuk urusan pahala, Allah yang maha tahu, dan Allah itu syakurun halim tadi, maha berterima kasih kepada hambanya. Jadi kalau udah melihat kesungguhan hambanya seperti itu, insya Allah dicatat pahala saum Syawal sunnahnya itu, ya. Nah, monggo. Ya, saya itu kan nggak tahu kalau baru tahu maksudnya gitu, hamil atau mungkin menyusui. Saya waktu itu kalau tidak puasa kan sudah membayar fidyah, tapi kan ada ustadz atau ustadzah yang itu harus terganti. Nah saya ini gantinya yang baru ini, jadi sudah hampir 30 tahun ya umurnya. Itu kalau puasa Senin Kemis mungkin itu niatnya harus bisa dua apa nyaur saja? Iya, bisa dua, tapi tetap aja niat pertamanya adalah mengganti, ya. Cuman dipaskan di Senin Kamis. Jadi insya Allah nggak apa-apa, walaupun bisa udah puluhan tahun kok baru dibayar sekarang. Insya Allah luar biasa itu bu. Berarti kita konsekuen dengan keimanan dan keislaman kita, ya. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda itu. Satu lagi ya, monggo. Itu yang si istri jualan jus, si suami bikin nomor. Cuma tiap tahun dia tuh kasih takjil ke masjid. Kan uang itu. Kalau untuk sodako, takjil dan yang lain-lainnya harusnya dari uang halal, karena Allahu thayyibun yuhibbut thayyibah, ya kabalu thayyibah. Allah menerima amalan yang thayyib gitu. Sekarang yang ngasih takjilnya itu istrinya apa suaminya? Nggak apa-apa, ditakyinkan, dijelaskan. Ini uang dari suami apa dari istrinya?
Jelas beda, karena istrinya jualan es campur, suaminya jualan Homer. Cuman memang harus hati-hati. Sesuatu yang baik kalau udah kecemplungan yang jelek, ini teh manis toh, air putih lah, kemasukan telah cecak, jenengan mau minum. Nah, seperti itulah, ya. Nggak apa-apa, harus bisa. Biar dia mendapat ilmunya juga. Maaf Pak, Bu, jenengan ngasih takjil ini hasil kerja ibu apa hasil kerja bapak? Seandainya hasil kerja bapak, apunten sangat deh kalau misalkan nggak bisa kami terima, biar dari lain aja. Gitu nggak Bu? Maaf ya, karena terbatas saya sudahi, mohon maaf ya. Ini ngelantur saya kemana-mana ini, ngalor ngidul isiannya. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf yang kurang dan salah, tolong dimaafkan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.